Shalom saudara-saudara, puji nama Tuhan. Saya percaya saudara dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi, kita akan memuji muliakan Tuhan. Siapkan hatimu saudara. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh di hadirat Tuhan. Kita mau beribadah. Siapkan hatimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari naikkan ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami muliakan Engkau. Naikkan pujianmu saudara-saudara. Katakan Yesus baik. Engkau sungguh baik Tuhan bagi kami. Engkau layak disembah, layak ditinggikan, Yesus. Haleluya. Engkau baik. Kami muliakan Engkau. Segala pujian, hormat bagimu. Mari naikkan pujian. Katakan Engkau baik, Yesus. Kau Allah yang setia. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kekal. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa kami. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap hati kami. Berikan kami hati yang tenang. Berikan kami ya Tuhan, roh yang memuji memuliakan Engkau. Ini kami ya Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah setiap hati kami ya Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku,
lebih sungguh lagi katakan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari saudara, katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau
Ucapan syukur, katakan Yesus baik, Dia Allah yang mulia. Yesus, kami bersyukur hanya padamu. Sungguh baik. Engkau begitu besar bagi kami. Engkau ada di setiap hati kami, Tuhan. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Pujian ini saudara. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Lebih sungguh lagi. Telah kulihat bukti kasih
dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Darah-Mu tercurah untuk kami semua. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang selalu menolong kami, Allah yang memberikan kami kekuatan di saat kami menghadapi setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Saatnya kami mau memuji muliakan Engkau. Layakan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa kami, kesalahan kami, perbuatan, perkataan kami. Ampuni Tuhan. Layakan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami undang hadirat-Mu ada di tempat ini. Melawat setiap hati kami. Menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah nyanyian dan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tabiskan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak pujian. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Yang di rumah juga, yang di Zoom. Silakan saudara-saudara bangkit berdiri. Kita memuji muliakan Tuhan. Yes. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebentar, saya lihat saudara-saudara yang ada di Zoom masih goyang sana goyang sini, tapi nggak senyum, nggak sukacita. Angkat jempolnya, katakan Tuhan Yesus baik ya saudara ya, amin. Amin. Ya, amin. Kita mulai lagi ya. Haleluya. Dengan sukacita saudara. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya,
masih memuji Tuhan. Harus tetap semangat ya saudara. Amin. Iya, Tuhan udah berikan kita kesehatan, kita puji Dia. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali, saudara-saudara. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan. Buat saya Tuhan Yesus baik, saudara. Buat saudara juga? Amin. Tuhan Yesus baik. Kita tetap semangat. Saatnya kita mau persiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan Alkitab saudara, gadget saudara. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Sampai hari ini kami bisa dalam keadaan yang sehat. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami, semuanya baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
saudara. Katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya begitu. Saya undang bangkit berdiri, saudara. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya persilakan hambanya untuk pendeta pastor Jonathan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu luar biasa sepanjang hidup kami Tuhan. Karena Engkau menjaga, memelihara, mengayomi Tuhan, melindungi kami Tuhan. Dan kami bersyukur pada saat ini kami boleh beribadah di hadapan-Mu Tuhan, memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan pada saat ini membuka firman Allah, ajar kami Roh Kudus, kami siap untuk mengerti, mendengarnya dengan baik, mengerti, dan kemudian melaksanakannya dalam hidup kami. Hadirlah di tengah-tengah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, Tuhan memberkati. Pada saat ini saya akan berbicara tentang satu hal yang penting dalam pernikahan. Jadi ini ditujukan bagi mereka-mereka yang sudah menikah, tapi juga bagi mereka-mereka yang akan menikah, yang masih mau menikah. Ini mungkin kurang relevan bagi mereka-mereka yang sudah ambil keputusan mau selebat, tidak akan menikah seumur hidup.
Jadi saya akan berbicara tentang hal tune up bulanan di dalam pernikahan. Kita sudah mendengar banyaknya kasus perceraian. Bukan saja di Indonesia, di negeri-negeri barat, di Amerika misalkan ada negara-negara bagian yang setengahnya 50% pernikahan itu akan berakhir dengan perceraian. Kemudian ada negara-negara bagian lain yang 2/3-nya 66% akan berakhir dengan perceraian. Dan yang parah lagi, ada negara-negara bagian di sebelah barat yang sampai 3/4-nya, 75% pernikahan yang terjadi akan berakhir dengan perceraian. Nah, kenapa sampai begini besarnya? Dan kadang-kadang kalau kita mendengarkan mereka-mereka yang diceraikan, kadang-kadang kita heran, kok bisa ada kata-kata, saya nggak tahu kenapa saya diceraikan. Tiba-tiba kok dia ngomong, saya sudah nggak tahan hidup sama kamu, goodbye. Kenapa sampai begitu ya? Kenapa sampai begitu? Kenapa sampai tidak tahu ini? Nah, itu sebabnya saya akan berbicara pada saat ini tentang hal tune up bulanan. Pernikahan itu perlu melakukan tune up bulanan. Kalau sudah mendengar kata tune up, mereka-mereka yang punya motor, kendaraan bermotor, misalkan mobil ataupun motor, tentunya mengerti arti kata tune up ini. Next. Kita melihat ini, kalau mobil perlu sering di-tune up. Kalau baru beli mobil, bahkan dikatakan langsung, misalkan 500 meter aja, langsung harus masuk bengkel, di-tune up, di-setel. Nanti kalau sudah itu 1000 meter, 1000 kilometer, maafkan. Kalau sudah itu setiap 10.000 kilometer harus secara berkala di-tune up, di mesin-mesinnya itu dilihat apa yang enggak beres, apa yang enggak benar, apa yang enggak pas. Baik itu untuk mobil maupun untuk motor-motor, harus sering di-tune up. Kalau misalkan sebuah mobil itu sudah 10 tahun enggak pernah di-tune up, akan kecenderungan mogoknya itu akan tinggi sekali. Mesin-mesin ini sudah tidak berjalan dengan baik, oli-olinya sudah lengket, mungkin sudah mulai mengeras, yang mestinya diganti dengan baru, itu akan terjadi, apalagi kalau sampai 20 tahun, mungkin mobil yang bagus sekali ya, bisa sampai tahan sampai 20 tahun, baru akan mogok, baru akan ngadat ya, tapi tentunya tidak baik itu hal yang tidak baik. Mestinya secara berkala, begitu kita tahu ini sudah hampir 10.000 kilometer ini, harus segera siap-siap, harus masuk bengkel ini, supaya di-tune up. Kalau tidak di-tune up, terasa sudah tidak enak, nyetirnya, starternya tidak talk chair lagi, ngendarainya sudah dundutan begitu, remnya sudah tidak pakem lagi. Untuk itu mobil atau motor itu harus di-tune up. Jadi ini tune up ini penting, dan ini berlaku juga untuk sebuah pernikahan. Next. Jadi saya atau kita menganjurkan 30 menit tune up bulanan. Tiap bulan dalam pernikahan, saudara-saudara itu tiap bulannya adakan satu tune up, satu peristiwa tune up 30 menit aja. Ini perlu dilakukan suami istri dalam pernikahan. Sebulan sekali aja. Nah, kalau masalahnya besar atau banyak masalahnya, mungkin perlu ditambah sampai 2 kali sebulan. Setiap kali hanya 30 sampai 40 menit aja, jangan terlalu lama, jangan sampai bertele-tele, berlarut-larut sampai 2 jam tune up. Salah itu, nanti malah kepahitan menjadi besar. Dan pada waktu melakukan tune up itu hanya berduaan aja. Kalau dilakukan di ruang depan, anak-anak masuk kamar tidur, tidur ya, sudah jam 9, ayo tidur. Papa mama mau tune up. Apa itu tune up, Ma? Apa itu tune up, Pa? Nah, pada saat itu kalau anak-anak sudah mulai besar, sudah SMP, SMA, perlu mengerti konsep tune up itu juga, supaya mereka nanti kalau sudah dewasa, sudah menikah, menerapkan juga tune up ini yang sangat penting. Tapi sementara kalau masuk kamar, papa ada atau kalau tidak benar di kamar tidur, dikunci, anak-anak tidur di kamar masing-masing, jangan masuk ya. Kalau mau melakukan tune up. Ya,
harus di-sell ya, pernikahan itu dengan amanah dalam pernikahan ini. Nah, ini sangat baik. Ini akan menyebabkan langgengnya pernikahan. Next. Nah, kita melihat kettle uap ini. Sudah lihat itu? Kettle uap dibuat dari baja. Ini biasanya kita dulu ya. Sekarang sudah ada listrik, nggak ada akhirnya kettle uap dulu bagian gerbong lokomotifnya kettle uap yang gede, tebalnya bajanya itu tebal sekali, diisi air kemudian dipanaskan. Nah, uap-uapnya kalau kita bikin kekuatan uap itu luar biasa besarnya. Walaupun kereta itu atau lokomotif itu harus menarik 10 gerbong, kuat itu dengan tenaga kuat mereka. Dari lokomotifnya yang menggunakan roda-roda itu menggerakkan roda-roda yang akan menarik gerbong 10 gerbong. Maka kekuatan waktu besar sekali. Nah, kalau kekuatannya sudah besar, sudah banyak sekali kettle itu. Kekuatannya begitu besar, baja yang tebal daripada kettle uap baja itu bisa meledak. Makanya secara bertahun mungkin sang masinisnya tiba-tiba tarik pada waktu terjadi itu sudah lihat keluar uapnya. Sehingga tekanan di dalam kettle itu menjadi turun lagi. Nanti kalau masinisnya lupa atau sudah lama tidak tarik tombol fluidnya, tekanan di dalam kettle uap sudah tinggi, mulai tinggi. Maka harus dipasang kartu pengaman itu misalkan kekuatan baja itu bisa tahan 15 kilo tekanan per sentimeter persegi. Tapi begitu sampai 10 kilo saja, belum sampai 15 kilo, itu kartu pengamannya sudah merasa tekanan yang akan membuka sendiri. Buka lalu kuat uapnya. Dengan demikian uap itu turun lagi. Itu kartu pengaman itu berguna untuk menahan supaya tekanan tidak terlalu tinggi dalam kettle itu tidak meledak. Kalau meledak itu parah. Nah, itu pentingnya kartu pengaman. Nah, yang saya usulkan saat ini tune up dalam pernikahan itu berfungsi kartu pengaman itu. Jangan sampai tiba-tiba, ya pernikahan ini rasanya baik-baik aja, kok cerai ya? Ya, kok pukul-pukulan KDRT yang luar biasa sampai akhirnya mereka tidak tahan dan memutuskan untuk pisah saja. Jangan sampai itu terjadi. Makanya kita usulkan tune up itu. Next. Nah, apa itu tune up bulanan? 30 menit aja. 30 sampai 45 menit aja. Jangan lama-lama. Jangan sampai 1 jam sampai 2 jam. Wah, itu bertele-tele. Nah, langkah-langkah di dalam tune up ini pertama doa. Sudah lihat gambar itu suami istri sebelum mulai tune up berdoa, mohon bimbingan Tuhan. Kita minta Tuhan untuk hadir di situ untuk mendengarkan pembicaraan suami istri itu dan memberi pedoman atau bimbingan untuk menyelesaikan segala masalah. Jadi yang pertama harus berdoa. Next, yang kedua. Yang kedua adalah berikan kata-kata afirmasi, kata-kata yang positif, kata-kata pujian. Saya ambil nama acak aja, si Anton dan si Ani ya, si Anton dan si Ani dalam gambar itu. Mungkin si Anton mengatakan, kita sudah menikah 5 tahun, kamu kok tambah lama tambah cantik ya. Nah itu kata-kata pujian, kata-kata positif, kata-kata afirmasi. Senang sekali si Ani itu mendengar suaminya sungguh-sungguh. Tentunya pujian itu harus dari dalam hati ya, serius ya. Oh, saya masih menarik bagi suami saya. Atau mungkin si Ani mengatakan, kamu ini hebat, pekerja yang hebat. Segala kebutuhan rumah tangga itu kamu penuhi dengan kerjamu itu. Jadi
Si Anton senang juga, kerja saya kerja banting tulang ini untuk memelihara istri sama 2 anak kami itu, wah berhasil juga ya. Saya diapresiasi, saya dihargai oleh istri saya. Jadi pertama harus dengar, setelah berdoa harus dengar kata-kata afirmasi itu, atau kata-kata positif, atau pujian dari suami atau istrinya. Si Anton kepada si Ani dan si Ani kepada si Anton. Yang ketiga, next. Nah, yang ketiga ini penting sekali, harus dilakukan pengungkapan ketidakpuasan. Kata-kata perasaan yang tidak puas itu harus diungkapkan. Jangan ditahan. Kalau ditahan seperti kettle uap tadi itu ya, tambah lama tambah tekanan, tambah lama tambah besar. Ini ketidakpuasan ditahan, dipendam terus, ditumpuk terus dalam hati, tiba-tiba meledak, boom. Tiba-tiba sang istri mengatakan, saya sudah nggak tahan hidup sama kamu. Kita cerai aja. Ya, terjadi perceraian. Jadi harus diungkapkan secara berkala. 30 menit tiap bulan. Jadi pasangannya mendengarkan, misalkan seperti dalam gambar ini, si Ani mengungkapkan ketidakpuasannya, si Anton harus dengarkan, listening, bukan hanya mendengar, bukan hanya hearing, tapi listening, sungguh-sungguh mendengarkan. HP itu dimatikan atau HP diletakkan di kamar mandi, tidak boleh masuk kamar tidur. Dan pada waktu mendengarkan itu berempati dan simpati, merasakan perasaan. Si Anton harus merasakan, kenapa sih istri ini perasaannya seperti apa ya, gejolaknya seperti apa ya, ketidakpuasannya seberapa banyaknya sih. Jadi dia harus berusaha untuk berempati, mengerti perasaan istrinya dan bersimpati kepadanya. Yang C ketiga, jangan defensif, jangan mempertahankan diri. Yang D, bukan untuk menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Jangan, dan yang E, jangan emosi, emosinya jangan meledak-ledak, jangan emosional. Nada suara tidak boleh tinggi. Jadi sementara mendengarkan itu tidak boleh defensif ya. Misalkan si istri mengatakan, saya nggak suka ini. Di gereja kamu kok deket-deket sama si Nora ya? Apa? Nora? Siapa itu Nora itu? Ya, jangan defensif. Itu si suami si Anton mulai mempertahankan diri itu. Kan si Nora itu kaum muda itu. Saya kan ketua kaum muda, saya harus perhatikan dia. Nah itu defensif, mempertahankan diri. Menentukan benar dan salah, dasar kamu. Memang semua cewek pencemburu ya, semua wanita pencemburu. Itu menentukan kamu yang salah, kamu yang pencemburu. Saya kan ketua kaum muda, saya harus ngatur pemulangan setiap pemudi supaya aman pulang malam-malam di kota Jakarta. Supaya dibolehkan, tetap dibolehkan sama orang tua mereka menghadiri kebaktian atau ibadah kaum muda yang bisa sampai cukup malam. Jangan untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Dasar kamu pencemburu, kamu yang salah. Saya kan tugas saya sebagai ketua kaum muda. Jadi jangan emosi ya, nada suara tidak boleh naik. Apalagi sampai gebrak-gebrak meja begitu, tentunya tidak boleh ya. Nada suara harus tetap rendah, slow. Jangan ngomongnya meledak-ledak, mana begitu. Kamu sih istri yang pencemburu. Jangan sampai begitu ya, jangan emosional. Jadi dengarkan baik, listening, kalau berempati, berusaha untuk mengerti perasaan istri waktu dia mengungkapkan itu. Atau sang suami yang mungkin si Anton yang mengungkapkan ketidakpuasannya. Ini kamu yang ngatur uang kok. Mama saya cuma tiap bulan kamu kirim 500.000. Mamamu kok kamu kirim 1 juta. Apa-apaan itu? Gak bisa. Kamu senang menang ya. Nah itu menentukan siapa yang benar, siapa yang salah ya. Dan nadanya tinggi ya. Gak bisa ini. Saya gak terima. Masa mama saya cuma dapat 500.000. Mamamu dapat 1 juta 1 bulan. Gak boleh ini. Jadi nada suaranya meninggi, emosinya meledak-ledak, menentukan siapa yang salah. Dasar kamu perempuan gak bisa dipercaya, ngatur uang keluarga aja. Kamu gak fair ya. Ini hindari semua, dengarkan aja. Dengarkan aja dengan baik. Berusaha merasakan perasaan daripada istri atau suami yang sedang
mengungkapkan ketidakpuasannya. Tentunya mengungkapkan kepuasan itu juga tidak boleh nadanya tinggi sambil marah-marah begitu. Saya nggak terima ini. Masa mama saya cuma dikasih 1 juta, mama saya cuma dikasih 1,5 juta, mamamu kok kasih 1 juta, kamu nggak fair. Jangan mengungkapkan ketidakpuasan dengan emosional juga, itu akan meledak nanti. Jadi tenang aja, ngomong aja, boleh mengungkapkan ketidakpuasan. Saya nggak suka kelihatannya kamu kok dekat sama si Nora itu. Saya nggak suka kenapa ada perbedaan, mama saya cuma dapat 1,5 juta, mamamu dapat 1 juta. Ungkapkan, boleh, tapi dengan nada yang rendah, tidak boleh emosional ya. Next, nomor 3, berikutnya. Nah, kalau masih ada yang tidak jelas, tanya, gimana sih, ini keuangan gimana sih? Oke, kita lihat keuangannya, lihat bonbonnya. Kenapa sampai habis, baru tanggal 20 sudah habis uang kita? Kita masih hidup 10 hari lagi nih, baru gajian. Kalau tidak jelas, tanya supaya ketidakpuasan itu bisa dijelaskan. Next. Nah, bila perlu minta maaf dan minta ampun. Saudara tentunya sudah tahu ya bedanya minta maaf dan minta ampun ya. Dalam Alkitab digunakan minta maaf atau minta ampun? Tidak ada kata minta maaf ya. Yang semuanya itu minta ampun karena dosa. Dalam Alkitab yang hanya dibahas itu tentang hal dosa. Jadi minta maaf itu kalau tidak dosa. Minta ampun itu kalau dosa. Jadi kalau misalkan saudara kita Lamria lagi minum kopi begitu, saya karena tergesa-gesa, saya lewat begitu, saya senggol dia, kopinya tumpah kena baju depannya ini. Saya akan mengatakan, sorry ya, maaf ya. Karena saya tidak berbuat dosa, saya nggak sengaja itu. Saya jalan terlalu cepat dan saya senggol Lamria. Jadi saya minta maaf kepada Lamria. Saya tidak minta ampun. Tapi kalau saya gosipin dia, saya sebarkan berita yang buruk sampai dia dipecat sama bosnya, atau saya tipu uangnya, saya ambil uang, saya curi HP-nya yang bagus itu, yang baru itu, saya curi dari tasnya, saya berdosa itu. Saya tidak cukup hanya minta maaf, harus minta ampun. Dan jadi dalam Alkitab jelas ya bedanya minta maaf dan minta ampun. Minta maaf adalah bukan dosa, minta ampun kalau ada dosa. Nah, makanya kalau Natal kita tidak mengatakan minta maaf, tidak. 1000 maaf, tidak. Kalau ada dosa baru kita minta ampun. Jadi kita tidak minta maaf lahir batin, pokoknya semua minta maaf lahir batin, tidak. Kalau ada dosa kita harus minta ampun, jauh lebih berat, minta ampun jauh lebih berat daripada minta maaf ya. Kalau saya nggak sengaja saya injak kaki saudara sampai saudara sakit begitu ya, saya minta maaf karena saya nggak sengaja, saya lewat nggak sengaja, tendang kaki saudara atau senggol saudara sampai kopinya tumpah seperti itu ya, itu minta maaf, tidak minta ampun. Tapi kalau perlu, dalam peristiwa ini, misalkan si Anton mungkin perlu minta maaf, walaupun tidak perlu minta ampun, sorry ya, mungkin perhatian saya kepada si Nora itu menyinggung perasaanmu ya, sorry ya, saya nggak sadar itu, saya baru sadar sekarang. Itu si Anton minta maaf. Tapi kalau berdosa harus minta ampun. Kalau ada selingkuh, kalau ada perempuan kedua atau ketiga harus minta ampun. Tidak cukup dengan minta maaf. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang berdosa harus minta ampun. Jadi kalau dalam diskusi ini kelihatan bahwa saya bersalah, tapi saya tidak berdosa, tapi saya bersalah. Maafkan saya ya, I'm sorry. Tapi kalau saya berbuat dosa, ampuni saya. Bukan lagi I'm sorry, tapi ampuni, forgive me, ampuni saya. Jadi beda ya. Nah, ini meredakan marah seseorang. Ketidakpuasan tadi itu
menjadi reda. Next. Nah, bila perlu bersama juga cari solusinya. Solusinya apa ini? Solusinya gimana? Oke, kamu tidak suka saya, walaupun saya ketua kaum muda, saya habis ibadah kaum muda itu saya harus ngatur. Kelihatannya terlalu dekat sama si Nora itu. Oke, gimana solusinya? Cari solusinya gimana? Bagaimana kalau kamu Ani yang ngatur ya pemulangan para pemudi ini supaya tidak, ini ada 5 cewek yang harus diantar pulang, ada 5 cowok yang siap dengan motornya antar mereka pulang. Kamu Ani, kamu yang ngatur ya, hari ini si Nora pergi sama siapa ya, atau dipulangkan sama siapa ya, kamu yang mengatur ya. Dan kalau si Ani mengatakan oke, yes, saya akan lakukan ini, supaya bukan suaminya yang melakukan. Kalau itu sudah beres, solusinya sudah didapat. Jadi perlu ketidakpuasan itu diselesaikan, masalahnya apa, lalu dicari solusinya bersama. Dan kalau ini sudah selesai ya jadi beres, ya jadi reda. Next. Nah, ini contoh lain tadi ya. Kalau si suami marah atau tidak puas karena mamanya hanya diberi uang bulanan itu 500.000, sedangkan mama daripada istri diberi uang bulanan 1 juta. Ketidakpuasan ini diungkapkan. Nah, solusinya apa? Nah, solusinya saya kasih contoh ini ya, solusi ya, bagaimana pembagian uang pribadi yang bisa diberlakukan bagi banyak pernikahan supaya tidak sampai meledak. Sudah gambarkan apel itu seluruh penghasilan suami istri ini. Misalkan dua-duanya kerja, dikumpulkan dua-duanya dapat 10 juta. 10 juta 1 bulan, gambaran seluruh apel itu ya. Nah, kemudian dipotong dulu untuk semua kebutuhan bulanan. Kebutuhan bulanan apa? Dari 10 juta tentunya per 10-an 1 juta. Kirim kepada Bapak Gembala atau gereja. Lalu belanja, sandang pangan. Perlu untuk makan keluarga ini mungkin perlu 2 juta sebulan. Oke, dipotongkan dari 10 juta, dari 9 juta ya, sudah dikurungi per bulan jadi 9 juta, tinggal 7 juta, dipotong 2 itu. Kemudian untuk sekolah, bayar uang sekolah dan transportasi ke sekolah, uang dan transportasi, uang bulanan, bayar uang sekolah bulanan dan transportasi itu misalkan 2 juta lagi. Jadi sudah 5 juta ya. Lalu ada berbagai cicilan, motornya masih nyicil ini. Hitung-hitung semua, seluruhnya itu kebutuhan bulanan adalah 7 juta, cicilannya 2 juta. Nah, jadi dari seluruh apel itu diambil bagian atas itu dulu, itu diambil dulu, sebab itu tidak bisa, tidak dilakukan. Kebutuhan bulanan misalkan 7 juta, dipotong itu, garis biru itu ya, dipotong seperti itu. Nah, uang ini diserahkan kepada siapa? Serahkan kepada yang pandai mengelolanya. Kalau suami pandai mengelola, serahkan kepada suami. Kalau suami mengatakan enggak usah, serahkan sama istri saya pintar ngatur uang kok. Jadi uang 7 juta ini serahkan kepada istri yang mengatur perpuluhan, belanja bulanan, sandang pangan, kebutuhan sandang dan pangan, bayar uang sekolah, transportasi, dan berbagai cicilan. Nah, setelah dipotong 7 juta itu jadi tinggal 3 juta uang penghasilan 10 juta itu. Dan kita ambil pisau di tengah-tengah, dipotong di tengah-tengah, yang nomor 2 itu. Jadi tinggal 3 juta itu 1,5 juta untuk istri, 1,5 juta untuk suami. Si Anton mengatakan 1,5 juta untuk si Ani, dan si Ani dan 1,5 juta untuk saya. Nah, ini semua 1,5 juta itu bisa dimasukkan ke akun mereka pribadi masing-masing. Saya tidak akan peduli kamu mau apakan. Si Anton berkata kepada si Ani, saya tidak boleh peduli, saya tidak boleh ganggu penggunaan 1,5 juta yang milikmu pribadi ini. Kamu mau kasih semuanya 1,5 juta kepada mamamu, terserah. Kamu mau kasih 1 juta, terserah. Kamu mau ngasih 0,5 juta, terserah. Tapi milikku juga tidak peduli. Aku mau kasih
setengah juta kepada mamaku, atau bulan ini karena ada kebutuhan lebih besar saya kasih 1 juta. Istri si Ani diem aja, karena itu uang milik pribadi daripada si Anton. Jadi sisanya dibagi 2 tepat di tengah. Ini untuk pemakaian pribadi suami istri. Dengan demikian, saya ingat dulu waktu saya, tentunya dalam pernikahan saya sendiri, saya suka alat-alat elektronik. Saya suka baca, karena saya sebagai dosen harus banyak beli buku. Kadang-kadang istri saya terganggu, ini kok beli buku lagi, pergi ke Gramedia lagi, apa mau jualan buku ini, rumah sudah banyak bukunya itu, sayang uangnya, gak usah beli lagi ya. Nah, saya sebagai dosen harus beli buku lagi, tapi ini menimbulkan konflik. Alat-alat elektronik, saya senang sekali dengan gadget, saya senang sekali dengan HP, waktu dulu masih HP, sekarang sudah manula, sudah tidak bisa pakai HP lagi, harus pakai gadget yang besar 10 inch begitu ya, atau pakai komputer. Tapi istri saya kan ya ibu rumah tangga, nggak ngerti buat apa itu gadget, alat-alat elektronik yang mahal-mahal kok selalu dibeli. Jadi menunjukkan ketidakpuasannya, ngomelnya. Tapi setelah kita menggunakan sistem ini, seluruh kebutuhan bulanan dari seluruh keluarga dipotong dulu, berikan kepada istri saya karena istri saya pandai ngatur keuangan. Setelah itu sisanya 3 juta dipotong di tengah, 1,5 juta untuk dia dan 1,5 juta untuk saya. Dan kita berjanji, saya tidak akan mengganggu lagi, saya tidak akan jamah, saya tidak akan ngeliat, saya tidak akan buka-buka bank accountmu itu. Ini buat apa ini uangnya 1,5 juta bulan ini? Buat apa? Saya tidak boleh peduli itu. Dengan demikian kita jadi damai sejahtera. Dia pakai uangnya sendiri, saya pakai uang saya sendiri juga. Dengan demikian hubungannya jadi baik. Dengan sistem ini salah satu solusi pemakaian keuangan yang bisa membantu banyak keluarga. Jadi kalau sudah ada solusinya, sudah dua-duanya reda. Pada masa tune up itu diselaraskan emosi, perasaan, itu sudah jadi beres. Next. Sehingga next. Kok tidak bisa masuk ya? Ya. Oke, ini tadi. Kemudian kita tutup dalam doa. Waktu 30 menit atau 45 menit itu kita tutup dalam doa. Ayo, kita serahkan, kita sudah ambil keputusan, solusinya seperti ini, kita akan terapkan ini. Mulai hari ini kita akan terapkan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan dalam doa bersama untuk menutup masa tune up ini, atau tune up 30 menit itu. Next. Sebagai ringkasan, jadi bila tune up dilakukan dengan baik, maka masalah-masalah berkurang. Masalah banyak berkurang. Ketidakpuasan akan berkurang. Enggak sampai simpan terus sampai meledak, boom begitu, sampai mau cerai begitu. Jangan. Tapi dikeluarkan, tadi dia seperti gambar tadi ya, josh, tweet begitu, itu tekanannya jadi turun, masalah-masalah berkurang. Dan dalam poin ketiga, ketidakpuasan itu akan terselesaikan, dan karena diselesaikan, disolusi, didengarkan, ada solusinya, ada permintaan maaf, udah lenyap, lama-lama tambah hilang. Mungkin dalam hubungan yang normal, suami istri itu setelah tune up itu 6 bulan, jadi 6 kali tune up. Kadang-kadang suami yang menyatakan ketidakpuasan, kadang-kadang istri. Mungkin setelah 6 bulan sudah hilang itu ketidakpuasannya. Karena sudah terpuaskan, sudah diselesaikan. Tapi tetap tune up harus tetap dilakukan ya. Walaupun sudah rasanya sudah, kalau ditanya ada ketidakpuasan apa kamu, Ani? Enggak ada. Bulan ini enggak ada. Anton ada? Oh enggak ada. Oke, tetap harus dilakukan ini, tune up ini. Tune up kemudian diisi dengan yang poin kedua itu, apresiasi. Kata-kata penghargaan, kata-kata pujian ini sangat baik. Itu bikin mesra. Kebahagiaan akan meningkat tinggi. Hubungan suami istri akan tambah erat, tambah mesra, dan tambah intim. Dan ancaman kegagalan atau perceraian akan lenyap. Karena tune up itu sering dilakukan terus-menerus. Walaupun sudah tidak ada ketidakpuasan, tetap harus ada.
pujian, kata-kata pujian itu harus tetap ada. Terima kasih ya. Makananmu, masakanmu tambah lama tambah enak. Lebih enak daripada makan di restoran. Jadi buat apa kita ke restorannya? Si suami kasih penghargaan itu kepada istrinya. Istri akan merasa, wah asik ya, bener ya. Dia malah rajin buka-buka buku resep ya untuk belajar lagi, masak lebih enak lagi. Kamu bapak yang bagus untuk anak-anak, kata si Ani itu. Anton, kamu bapak yang bagus untuknya. Tiap kali pulang kantor kamu main-main sama anak-anak. Kamu bolehkan saya rileks, saya mandi, saya memperbaiki diri, saya baca buku-buku, kamu jaga anak-anak. Terima kasih, kamu bapak yang baik buat anak-anak. Jadi ketidakpuasan reda, nggak akan ada ketidakpuasan. Jadi bila tune up dilakukan baik, ketidakpuasan akan tambah reda, tambah lama tambah reda. Tapi tetap tune up harus dilakukan untuk apa? Meningkatkan kualitas kebahagiaan, kemesraan, hubungan suami istri tambah erat. Tidak akan boom meledak, kettle uapnya tidak akan boom meledak. Karena ketidakpuasan yang simpan dalam gitu, tidak ada. Karena semuanya diselesaikan melalui tune up ini. Ini saya anjurkan bagi saudara-saudara yang sudah menikah untuk menerapkannya. Kalau bisa mulai hari ini, lakukan itu. Sebulan sekali aja, 30 menit sampai 45 menit aja. Dan kami percaya Tuhan akan membuat pernikahan saudara menjadi pernikahan yang prima, yang intim, hubungan yang erat, mesra. Mari saudara-saudara saya ajak kita tundukkan kepala dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar lagi bagaimana membina pernikahan yang baik. Jangan sampai ada rasa ketidakpuasan yang tambah lama tambah dalam, tambah lama tambah menjadi kemarahan, sampai meledak Tuhan, sampai terjadi perceraian. Kami tidak mau Tuhan, karena sesuai dengan firman-Mu Tuhan, Engkau tidak menghendaki perceraian. Menikah sekali seumur hidup sampai maut menceraikan kita sesuai dengan janji nikah kita. Tuhan, Engkau bimbing kami dalam pernikahan kami, berbicara kepada kami terus Tuhan, mengajar kami terus Tuhan. Dan kami akan menjadi suami istri yang bahagia dalam pernikahan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih untuk hambanya, Pastor Dr. Jonathan Trisna. Tuhan Yesus memberkati. Ya, berapa banyak saudara yang diberkati hari ini? Sampaikan tangannya. Haleluya. Biar firman-Nya menjadi berkat bagi kita semua ya saudara-saudara. Ya, kita persiapkan hati untuk memberikan persembahan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Firman yang sudah kami dengar, firman yang sudah diberitakan oleh Bapak Pastor Dr. Jonathan Trisna. Kami bersyukur Tuhan, setiap firman yang ditaburkan biarlah menjadi berkat bagi kami semua. Saatnya Tuhan kami memberikan persembahan. Persiapkan hati kami ya saudara. Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi kami semua juga untuk gereja GB Impact. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, baik saudara, persembahan saudara dapat ditransfer melalui rekening GBI Impact, rekening BCA dengan nomor rekening 0704250050 atas nama GBI Impact Umum. Ya, saya ulangi lagi. Persembahan saudara dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 0704250050 atas nama GBI Impact Umum. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan persembahan bisa dijalankan. Kita naikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus,
Selanjutnya saya mau memberitakan Impact News. Ya, Impact News. Ibadah online hari Minggu diadakan jam 10.00 live by Zoom. Dan jam 15.00 live by Facebook. Jadi saudara-saudara yang punya sosial media, saudara-saudara bisa buka di Facebook GBI Impact. Ya, kita tetap memuji memuliakan Tuhan by virtual, di dalam rumah, dimanapun saudara berada, tetap memuji Tuhan. Selanjutnya doa fajar setiap hari Senin jam 5 pagi. Ya, saudara bisa bergabung bersama tim GB Impact juga di hari Kamis jam 5 pagi. Ya, saudara bisa live di Facebook GB Impact. Oke, selanjutnya sekolah minggu di minggu yang pertama dan yang ketiga. Ya, bagi ibu bapak yang punya anak, ajak untuk anak-anaknya tetap beribadah, walaupun belum bisa untuk tatap muka, tapi anak-anak bisa by Zoom di GB Impact. Ya, saudara-saudara, jam 13.30. Ya, selanjutnya saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bertugas hari ini. Tuhan Yesus memberkati atas pelayanannya. Sekarang kita saatnya untuk doa syafaat. Saya serahkan kepada Ibu Sandra Langi. Baik, kita satu di dalam doa, baik yang di rumah maupun kami yang ada di sini. Bapak, kami bersyukur buat hari yang indah ini. Kami boleh beribadah bersama. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati dan melawat setiap kami. Lewat firman Tuhan yang kami dengar hari ini, Engkau mengubahkan kami semua. Mereka yang menyaksikan tayangan ini di rumah mengalami lawatan Tuhan. Biar rumah tangga dipulihkan, hubungan suami istri dipulihkan. Biar setiap kami diberkati Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Setiap rumah tangga membangun mezbah doa di rumah masing-masing sebagai tanda cinta kepada Tuhan dan sebagai tanda ucapan syukur untuk anugerah Tuhan. Mereka yang sedang mengalami masalah keluarga, hubungan suami istri yang bermasalah, Engkau pulihkan dan Tuhan, mereka boleh disatukan kembali. Hubungan mereka boleh menjadi indah dan intim, dan keluarga-keluarga yang menyaksikan mendengar firman-Mu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Jonathan Trisna yang sudah menyampaikan firman, membukakan mata kami, mengajar banyak hal, dan biarlah setiap kami mengalami pemulihan dan keluarga boleh mengalami solusi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Buat hari ini kami boleh beribadah lewat online Zoom. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi, anugerah Tuhan dinyatakan, dan kami mengucap syukur. Biarlah setiap kami tetap senantiasa mencari Tuhan, beribadah dan tetap menyembah Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur buat kesembuhan dan pemulihan, kesehatan. Bangsa Indonesia ada dalam kasih Tuhan. Bangsa kami dilawat Tuhan. Lewat doa-doa kami mau melihat pekerjaan Tuhan besar di bangsa kami. Engkau menyembuhkan negeri kami dan memulihkan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati pimpinan tertinggi kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, dan semua jajaran menteri. Biar bekerja sama dan terus Tuhan Indonesia menjadi maju, Indonesia menjadi sehat, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja GB Impact, Tuhan percayakan boleh live dan Zoom. Kami percaya Tuhan, lewat media kami memberitakan Injil, amanat agung, dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati Ibu Gembala kami, Ibu Esther Evi Chandra, pakai hamba-Mu Tuhan, dengan urapan dan kuasa-Mu, biarlah dia tetap mengasihi Tuhan, dan memegang teguh Tuhan iman kepadamu sebagai gembala sidang. Tuhan berikan dia hikmat dan kekuatan, perlindungan Tuhan atas seluruh keluarga besar dan keluarga besar GB Impact.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Berkati tim media, pemain musik, WL dan singer, dan semua yang ambil bagian dalam tugas hari ini. Kami mengucap syukur buat kuasa-Mu, dan kami berterima kasih buat anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk doa berkat, Ibu Gembala. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri. Baik yang di rumah juga. Terima kasih Bapak. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya kami percaya Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kuat telah mengurapi kami. Dan kiranya firman yang telah kami dengar sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami. Oleh tuntunan Roh Kudus kami mampu menjalaninya Tuhan, sehingga menyukakan hati Tuhan. Maka daripada itu kiranya berkat kasih Allah dari surga dan pimpinan dari Roh Kudus terus menyertai hidup kami dari siang hari ini sampai Maranatha Kristus menjemput para salehnya. Haleluya. Umat percaya bersama saya katakan amin. Kenapa saya nggak bisa ya, ini nggak terbuka? Ini terbuka bersama Pak Jonathan saja. Ya, shalom buat semua yang ada di rumah. Ada Ibu Mince ya, ada di Siantar itu jauh-jauh. Shalom Opung. Shalom Pak Hendri, shalom Yujuita. Pokoknya semua yang ada di tempat ini, di Zoom dari tempat ini. Ada Meme, Meliana Chandra, shalom. Shalom Ko Awi, shalom juga Bapak Dr. Robert Paul Tisna. Shalom Tin yang ada di Manado. Ibu Sisi shalom. Pak Sutanto yang tidak dibacakan, saya percaya Roh Kudus mengurapi, mengiringi saudara semua dari tempat ini. Saya sampaikan shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai berjumpa lagi di minggu yang ke depan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Terima kasih, haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sampai berjumpa di minggu depan, saudara-saudara, tetap di GBI Impact. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.